amin. Amin. Kita boleh melihat satu sama lain. Dan hari ini kita memberikan terbaik buat Tuhan. Kita nyatakan kerinduan kita, nyatakan ucapan syukur kita buat Tuhan yang dahsyat, amin. Amin. Mari sama-sama kita mulai ibadah ini dengan berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah kami akan mulai ibadah kami Tuhan. Biar Tuhan Kau jamah dari awal hingga akhir, biar semua bisa berjalan lancar. Kami serahkan minggu ini dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin, haleluya. Mari kita, saya dan jemaat bangkit berdiri. Mari kita puji dan muliakan nama Tuhan, amin. Karena Tuhan terlebih kita kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh kita di bawah kaki kita, amin. Amin, yes, haleluya. Oh, 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 oh. Amin. Kita katakan, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Amin. Kita katakan dari awal, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah
Amin. Kita semua benar-benar mau memuji dan meninggal Raja kita di atas segala raja. Amin. Yes. Dia bukan hanya Raja tapi juga harapan bagi kita semua. Apapun masalah dan beban berat kita pada hari ini, mari berserahkan pada Tuhan dan Tuhan sanggup mengubah itu semua menjadi perkara yang indah. Amin, amin. Selalu ada jawaban tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Kita mau berserah lebih lagi buat Tuhan kita. Bahwa jikalau pada hari ini kita masih sampai punya kekuatan, itu bukan kekuatan yang kita punya, tapi kekuatan yang berasal dari Yesus Kristus. Terima kasih Engkau sungguh baik Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita katakan, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku. Sama-sama katakan, yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Katakanlah iman, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita katakan dalam buat Tuhan kita, bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuat yang selalu setia menopang kami, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Tuhan, pertolongan selalu tepat pada waktunya. Mari Tuhan, jangan lepaskan kami Tuhan, sebab kami tahu Kaulah harapan, Kaulah harapan. Amin. Dalam hidup ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidup. Mari kita katakan, mari sembah wajah-Mu, Engkau yang kami pandang, selamat kami yang hidup. Kaulah Tuhan segalanya, Kaulah Alfa dan Omega, Kaulah Tuhan awal dan akhir. Kami puji nama-Mu, kami akan pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau Allah kami yang hidup, Kaulah Allah kami yang berkuasa. Kau yang Kau pertolongan, pertolongan yang hidup. Kami katakan, pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan yang selalu ada buat kami semua. Dalam hidup wajah-Mu Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru,
percaya Tuhan hari ini Engkau berfirman dan kami akan selalu bersertamu Tuhan. Maka kuat dan roh kami Tuhan menjadi kuat dan dahsyat Tuhan. Amin. Dan biar tangan-Mu Tuhan selalu menjadi pertolongan bagi kita semua. Mari Bapak dan Ibu, kita mau angkat pujian yang lebih lagi. Kita mau katakan bahwa dengan sayap-Mu pada hari kami terbang tinggi melewati setiap masalah kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Yesusku, Rajaku. Kami katakan dari awal kembali Tuhan, Kau Tuhan yang dahsyat, Kau Allah yang hidup Tuhan. Amin, amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh kami Tuhan, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu yang kami perlukan Tuhan, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Raja. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Kau yang nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, oh Yesus. Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah.
Terima kasih banyak Tuhan buat cinta kasih-Mu Tuhan. Kami mau duduk manis buka telinga kami dan hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap semangat, kita tetap bersuka cita, kita tetap girang gembira. Karena Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita, memberi terbaik dalam hidup kita. Haleluya. Oke, kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sangat baik, luar biasa. Selalu berikan kami kekuatan, kemampuan, sehat dan kuat, selalu bisa menikmati dengan janji-janji-Mu. Yang pada saat ini kami bisa menikmati firman-Mu yang hidup. Kami mau mendengar dan ingin melakukan semua sesuai perintah-Mu. Berbicara kepada kami Tuhan, supaya kami sabar, berikan kami hikmat, pengetahuan, bisa simak dengan baik firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini saya ambil adalah Tuhan Yesus Kristus adalah surya kebenaran. Jadi saya ambil dari Maliaki pasal 4 ayat 1 sampai 3. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti peapian, maka semua orang gegabah. Setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrat-jingkrat seperti anak lembu lepas kandang. Yang ketiga, kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, kitab Maliaki melukiskan ketidaksetiaan Israel secara jelas, menunjukkan bahwa bangsa itu patut dihukum. Seperti ayat 1 mengatakan, orang yang berbuat fasik akan menjadi seperti jerami yang akan terbakar oleh hari yang datang itu, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tur ayat 2 itu nampak secara indah, diungkapkan ada satu harapan ditunjukkan kepada orang-orang takut akan Tuhan atau takut akan nama Tuhan. Itu merujuk kepada orang-orang yang mau hidup dengan rasa hormat, takut berbuat dosa, mengasihi dan taat pada firman Tuhan. Sehingga kalimat itu mengatakan bagimu akan terbit surya kebenaran, menunjukkan kepada pribadi Kristus sendiri yang datang sebagai surya kebenaran. Kehidupan orang-orang yang akan takut Tuhan, meskipun berada dalam penderitaan yang dialami, namun ada satu pengharapan diberikan bahwa mereka akan memperoleh surya kebenaran. Itulah kasih Allah kepada umatnya yang mau hidup takut akan Tuhan, dan memberi penghiburan, penyembuhan bagi mereka hidup setia kepada Tuhan. Tuhan juga mengendalikan masa depan kita. Segala sesuatu dibuatnya menjadi benar. Dan ayat 3 mengatakan jika kita menjadi pelaku kebenaran akan firman Tuhan, maka segala bentuk intimidasi orang-orang fasik akan terinjak-injak menjadi abu di telapak kaki kita. Nah, pelaku firman Tuhan setia pada Tuhan, meskipun mengalami penganiayaan luar biasa, jiwa dan keselamatan akan dijamin. Kita bisa baca Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Nah, kita sambung lagi dengan ayat Lukas 21
ayat 18 sampai 19. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Bapak, Ibu, saudara dan Tuhan, orang-orang benar di hadapan Tuhan akan bersuka cita bagaikan anak lembu yang keluar dari kandang. Berjingkrak menikmati kebebasan dan rumput yang luas. Jadilah anak-anak terang senantiasa berbagi beban di dalam terang Tuhan. Terang kehidupan diberikan dengan limpah yang dihantar oleh cahaya terang sang surya kebenaran itu. Kristus adalah surya kebenaran. Terang itu sudah datang, berdiam dalam diri kita. Tetapi banyak manusia bersembunyi, bercengkraman dalam kegelapan. Orang Kristen sejati ada pewakilan hidup dari kebenaran yang kita akui. Jika kita mengikuti terang, tak kalah menelangi jalan kita tanpa peduli dengan akibatnya. Karena Tuhan adalah surya kebenaran berada di pihak kita, melakukan kehendaknya, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sekalipun memberi pengharapan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan akan menjalani kehidupannya dalam takut akan Tuhan, walaupun seringkali menjalani kehidupan yang sulit, yang berliku. Namun pada kedatangan hari Tuhan justru mengakhiri semua penderitaan kita. Hari Tuhan itu menjadi hari menggembirakan, hari yang penuh kebahagiaan bagi kita. Orang-orang yang takut akan Tuhan, ini adalah mereka dengan sepenuh hati taat pada ketetapan dan hukum-hukum Tuhan. Sebagaimana telah disampaikan oleh Musa dulu, ketika kita telah menunjukkan ketaatan yang luar biasa pada Tuhan, sekalipun kita harus menjalani jalan panjang dan berliku, selalu mendapat hambatan, rintangan dari berbagai masalah persoalan. Ketika hari Tuhan datang, kekeraman karena ketidakadilan selama ini digantikan dengan terang surya kebenaran. Ketidakberdayaan karena ruang gerak yang sangat dibatasi selama ini digantikan dengan kekuatan baru. Kekangan paksa selama ini digantikan dengan kemerdekaan, mengekspresikan, menikmati kehidupan, kebebasan besar yang akan dinikmati oleh orang-orang yang takut akan Tuhan ketika hari Tuhan datang. Karena Tuhan telah memajakan hidup kita takut akan Tuhan sebagai pemenang dalam segala hal, bahkan hidup berkemenangan. Tuhan yang membebaskan kita dari segala kuk penghambaan terhadap dosa pelanggaran kita. Maliaki mengibaratkan seperti anak lembu dilepas dari kandangnya, atau seperti melepas ayam burung dari kurungan dan sangkarnya. Meski sangkar terbuat dari emas, tak sebanding dengan kegilangannya yang terbebas dari sangkarnya. Dia pasti kegilangan seperti ayam berkotek atau berkokok, dan seperti burung bersiul. Itulah kegilangannya. Sebab orang takut akan Tuhan tahu bahwa di balik duka dan persoalan hidupnya menantilah pelangi kasih Allah ajaib, heran dan luar biasa. Bahkan menurut Nabi Maliaki, saking senang, sukacita, kegilangannya, mereka mengekspresikan kasih karunia berkat Tuhan dengan berjingkrak-jingkrak. Karena mereka adalah pemenang. Hidup orang takut akan Tuhan semata-mata berkemenangan, sangat eksplosif. Karena memang seperti membayangkan orang baru saja menjadi juara, memenangkan perlombaan yang persaingan yang ketat, perjuangan yang berat, tapi mereka menjadi jawaranya atau disebut sang juara. Maka mereka bersorak-sorai, berjingkrak-jingkrak menikmati kemenangan di dalam Tuhan itu.
Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu berada di depan kita, menjaga kita, melindungi kita, menuntun jalan hidup kita. Dialah Allah sekaligus menjadi sahabat kita. Tuhan memperlakukan kita sebagai anak dan murid-muridnya. Tuhan Yesus rela menyerahkan, mengorbankan dirinya demi cinta dan sayangnya akan kita. Berjanji setia, hidup dalam takut akan Tuhan di hadapan Tuhan. Tuhan akan memenangkan kita dari segala pergumulan hidup. Tuhan akan memulihkan, menyembuhkan kita dari segala sakit penyakit. Bahkan Tuhan Yesus setia menjaga kita agar terhindar dari berbagai masalah yang melebihi kekuatan kita. Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia, penebus dosa umat manusia. Kita berdosa, tapi bertobat, dimenangkannya dari dosa. Itulah membuat semua orang takut akan Tuhan, menghadapnya dalam kegirangan, tepi sorai bahkan dengan berjingkrat-jingkrat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, saya akan memberi contoh orang-orang takut pada Tuhan, setia mengikuti perintah Tuhan. Walaupun dia ada masalah besar, namun Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan dia seorang diri. Saya ambil contoh seperti Nabi Elia. Ketika Nabi Elia mengalami masalah hidup, Tuhan memerintahkan burung-burung gagak memberi makanan pada Nabi Elia. Nah, kita bisa baca 1 Raja-Raja 17:1-6. Nah, saat itu daerah Tisbe Gilead mengalami musim kemarau panjang. Tidak ada embun dan hujan. Tuhan menyuruh Nabi Elia pergi meninggalkan daerah Tisbe Gilead dan menetap di tepi sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan. Nah, kita bisa baca 1 Raja-Raja 17:6. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti, daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, ketika Nabi Elia mengalami masalah besar karena musim kemarau panjang, tidak ada embun dan hujan, Elia mengalami kelaparan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya ada Tuhan yang maha kuasa, maha tahu, dan maha hadir. Tuhan yang kita sembah ada Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Sehingga Tuhan memberitakan burung-burung gagak membawa roti, daging kepada Nabi Elia. Inilah membuktikan Tuhan kita sembah ada Allah yang heran, yang ajaib, dan senantiasa menyertai kita. Kita tidak perlu takut lagi. Contoh kedua juga 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 7-24. Ketika sungai Kerit itu menjadi kering, Tuhan suruh Nabi Elia pergi ke Sarfat, masih termasuk wilayah Sidon. Kemudian Nabi Elia pergi dan menetap di Sarfat. Di sana Tuhan memerintahkan seorang janda miskin akan memberi Nabi Elia makan. Nah, kita baca 1 Raja-Raja 17 ayat 9. Bersiaplah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus, padahal kita lihat kronologi seorang janda ini, kepunyaan makanan hanya tinggal satu saja untuk makan terakhir. Setelah itu seorang janda dan anak-anaknya akan mengalami kelaparan dan sampai mati. Nah, kita bisa lihat cara Tuhan menolongnya. Kita baca lagi 1 Raja-Raja 17 ayat 12-13. Terus kita loncat 15-16. Nah, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan.
sedikit minyak dalam buli-buli. Sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ayat 13, tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anak-anakmu. Nah, ayat 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan diucapkannya dengan perantara Elia. Nah, di sini Bapak Ibu saudara saya dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus percaya Allah kita sembah, Allah luar biasa, Allah agung dan mulia. Maka Lukas pasal 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada mustahil. Yang Markus 9 ayat 23, tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, kami mengerti bagimu tidak ada mustahil. Bagi orang yang percaya juga tidak mustahil. Engkau sanggup melakukan segala-galanya. Engkau mengerti segala-galanya. Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau selalu bersama kami. Engkau selalu menuntun setiap langkah-langkah kami. Ketika kami tunduk segala perintah-Mu, ketika kami selalu mengikuti jejak-Mu, ketika kami juga menuruti ketetapan hukum-hukum-Mu, Engkau pasti memelihara kami, Engkau pasti melindungi kami, dan Engkau pasti menjaga kami. Maka mulai hari ini kami tidak khawatir gelisah apapun, karena bagi-Mu tidak ada mustahil. Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup membuka jalan bagi kami, Engkau sanggup memulihkan kondisi kami, Engkau sanggup juga menyembuhkan segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau begitu luar biasa. Engkau Allah yang bisa kami andalkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada saat ini hamba tetap memohon, Engkau ulurkan tangan-Mu yang perkasa, tangan-Mu yang ajaib. Engkau lihat banyak orang-orang saat ini berseru dengan nama-Mu. Mereka menanti-nantikan mujizat-Mu Tuhan. Engkau yang maha tahu, maha kuasa, maha adil. Engkau bisa melihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi-Mu, orang-orang yang sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup dalam tangan-Mu. Hari ini Engkau memberkati dia. Hari ini Engkau melindungi dia. Hari ini Engkau menyembuhkan segala penyakit dia. Hari ini Engkau membuka jalan buat dia. Engkau berkati mereka masa depan yang penuh cemerlang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Saudara-saudari, setelah ini kita ikutin dengan perjamuan kudus. Kita harus dengan sungguh-sungguh menghampiri perjamuan kudus dengan hati yang tulus, yang murni di hadapan Tuhan, mengaku kesalahan kita, biar Tuhan bisa mengampuni segala dosa kita. Haleluya, amin. Oke, Bapak Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita ambil roti ya, ambil roti dulu. Nah, mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita. Jadi perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita.
Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kafila untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan beroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Nah, perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Angkat tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong dan akan dibelai-belai oleh pakuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan mengampuni engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan puas. Mari kita juga arahkan tangan kita ke atas terus. Terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.